Ibu sekalian, alhamdulillah di PCM Pelumpang ini punya niatan besar membangun masjid. Kalau membangun masjid itu dipikir biayanya gak jadi-jadi gitu. Tapi yang harus dikuatkan itu begitu ada niatan bangun masjid, siap gitu. Karena saya sudah mengalami ada seseorang yang saya punya pikiran, orang ini kaya, tidak punya istri, terus apa uangnya itu sudah disalurkan gitu, pikiran saya. Terus saya silaturahim ke rumahnya, saya belum menyampaikan itu. Terus orang itu, Ustadz, aku titip uang 1 miliar, tolong dibangunkan masjid. Kok nyambung gitu loh, saya itu belum menyampaikan itu. Kok ke rumahnya itu kok terus, Ustadz saya titip uang 1 miliar, tolong dibangunkan masjid. Siap, terus gitu. Ya kecil-kecil lah gitu. Karena dengan tanahnya itu segitu. Begitu kami sampaikan, terus ada titik yang kira-kira bisa dipakai, yang sekarang dipakai Masjid At-Thoriq itu perencanaannya 4 miliar toh. Siap gitu saja, wong duwe kanca wakih gitu. Nah, dari situ alhamdulillah nyebarkan brosur, nyebarkan itu ya banyak yang nyantol. Tapi yang lebih nyantol itu sebenarnya ya pas jejeran gini. Pak, saya ini di amanah bangun masjid, barangkali jenengan bisa bantu. Ya wis, seluruh granitnya saya. Lah berapa? 70 juta. Saya keliru ngitung. Ya wis aku kabeh. Pak tak hitung net di rumah itu 144 juta. Pak, keliru ngitungnya. Ya sudah wis itu aja, kasih 73 juta itu. Subuh, setelah sholat subuh di Al-Fajr itu hari Jumat itu ada ngaji, terus saya jejer gitu. Gimana kabarnya? Baik Pak, masjidnya sudah jadi? Ya sudah, alhamdulillah. Ini kurang AC. Ya wis, saya dikirimi nomor rekening gitu. Jadi yang banyak itu ya jejer-jejeran gitu, itu jual-jual omongan tidak seberapa resmi gitu, itu ya nyantol. Akhirnya sampai sekarang itu sudah 2 miliar lebih itu. Dan bangun itu nggak berhenti itu. Ketika ditanya, iya jawabannya gampang gitu. Jare Adi kok gampang wae gitu. Ya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dengan niatan yang baik itu, kemudian dikabarkan kepada teman-teman itu juga nyantol gitu ya. Bapak Ibu sekalian, membangun masjid ini suatu keharusan bagi kita, karena masjid itu tidak hanya sekedar untuk tempat ibadah, tapi tempat pusat kegiatan. Kalau kita ngundang di masjid itu, misal mohon maaf, ngundang di masjid gitu ya, terus gak ada konsumsi, ndak ada apa-apa, itu biasa gitu loh, ndak canggung. Tapi nek ngundang ning omah terus gak ada konsumsine yo kan gak penak ya. Terus kalau diadakan konsumsine kok yo terus ngetokno konsumsi wae gitu. Nah. Terus di masjid itu mengabarkan apa saja itu enak gitu. Sebagai pusat kegiatan, baik pendidik, tidak hanya sekedar ibadah sholat, tetapi juga untuk pendidikan, untuk kegiatan sosial, pusat informasi, dan bagian dari dakwah. Nah itu sehingga dengan masjid ini menjadi suatu keharusan bagi kita, dan tidak hanya membangun nanti tapi juga memakmurkannya sebagaimana yang disampaikan Pak Masruhin. Yang penting fungsinya,
kemudian dan nyaman gitu ya, dan nyaman sehingga orang datang untuk sholat itu disambut dengan baik. Sebagaimana di Masjid Jogokarian, di Al-Falah Sragen itu menjadi orang tertarik untuk masuk, tidak hanya masuk itu untuk beribadah, tapi kepingin berinfak gitu. Banyak yang pingin berinfak. Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu untuk memberikan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu melalui amal kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Ini janji Allah loh ya. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Wis dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak itu. Dan Allah menyempitkan dan melampaukan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kita semua itu diberi kesempatan hidup ini untuk banyak berbuat baik. Salah satunya adalah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu diantaranya membangun masjid. Maka kalau kita yakin itu ya menjadi ringan, beban itu menjadi ringan dan tidak ada kekhawatiran. Bahkan ada orang yang memberanikan diri itu uangnya itu hampir nol, setiap bulan itu hampir nol, tapi orang itu juga tidak pernah kehabisan gitu. Ketika butuh itu yo ono wae gitu. Nah itu salah satunya dengan dilipat gandakan. Dilipat gandakan itu tidak hanya uang, tetapi juga ya rezeki yang lain dalam bentuk kesehatan, kemakmuran, ketentraman hidup gitu ya. Jamaah sekalian, ayat di atas itu menggambarkan bahwa berniaga dengan Allah itu melalui sedekah dan membangun masjid itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Nah oleh karena itu jangan dinilai berapa besarnya, tetapi kemauan kita untuk membangun itu tidak harus mesti dengan uangnya saja, bisa jadi tenaganya. Tenaganya itu mungkin tenaganya tidak bisa tenaga bantu ngeduk, bantu nukang, tetapi mengabarkan ke satu dengan yang lain. Itu seperti saya membangun Masjid At-Thoriq itu, saya juga hampir saya tidak mengeluarkan, tapi saya hanya ikut mengabarkan saja, jawil kanan kiri terus gitu. Akhirnya membangun itu dalam waktu 1 tahun tidak berhenti, terus jalan. Pak uangnya habis, kita terus saja gitu, uang ngalir sampai sekarang gitu. Cuma akhir-akhir ini agak berhenti karena sudah hampir tercukupi kebutuhan utamanya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, membangun masjid itu penting, bagian dari amal kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu Rasulullah bersabda, "Mambana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu," gitu ya. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga gitu. Luar biasa. Jadi ketika kita juga asok, di hadis yang lain itu digambarkan sekalipun hanya sebesar lubang burung untuk bertelur gitu ya. Oh itu Allah akan memberikan imbalan yang luar biasa di surga. Nah oleh karena itu bagi masyarakat sini, warga sini, khususnya karena memang juga yang menempati itu ya berupaya sekalipun hanya selubang lubang burung untuk bertelur gitu. Ya kecil banget lah itu. Tapi keikhlasannya itulah yang
yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakmurkan masjid itu berarti mengisi masjid. Berarti memakmurkan itu juga bagaimana masjid atau musola yang dibangun itu makmur dalam segala bidang. Oleh karena itu ya perlu sekali untuk banyak inisiatif, banyak inovasi. Satu sisi bagaimana masjid itu bisa makmur, satu sisi untuk kegiatan sholat, di sisi lain juga dihadiri orang, tidak hanya hadir tetapi hadir juga dengan membawa. Ini karena dikabarkan, kalau tidak dikabarkan itu juga tidak bisa. Dikabarkan dan orang percaya, terus mengabarkan. Saya lihat seperti di Atorik itu ya, di satu sisi bantuan juga terus mengalir. Kemudian ketika dipakai Jumatan, ada berinisiatif Jumat Berkah. Ya tidak usah banyak-banyak, dikabarkan. Bapak Ibu Jumat Berkah di Masjid Atorik dengan memberikan makan, dengan memberikan makan. Barangkali ada yang berkesempatan untuk bisa membantu, monggo, satu kotak, satu porsi nasi itu 10.000, minimal 20.000, minimal 2 kotak, di share, seret, gitu itu yo, ono, wong tawaran ini mung 20.000 itu loh, minimal 20.000. Saya lihat di grup itu 500.000, 150. Jadi gitu. Itu artinya apa? Bahwa orang sebenarnya ingin untuk memakmurkan itu. Satu sisi memakmurkan itu tidak hanya dengan sholat roh, tetapi juga dikabarkan apa isinya. Mungkin ngaji juga begitu. Awalnya mungkin hanya 2-3 orang, tetapi kita coba cari celah-celahnya yang memungkinkan orang mau hadir. Dibuatkan kopi. Di Al-Fajr itu juga gitu. Setelah sholat subuh hari Jumat itu ada ngaji, tidak banyak, hanya kadang-kadang 15 menit, 20 menit, terus ngopi bareng. Disediakan kopi, bikin sendiri sesuai racikannya, kebutuhannya sendiri. Kemudian di situ ada ketan, kadang ada jajan. Nah, itu ya juga do moro dewi gitu. Ketika tidak diadakan ya gak moro gitu. Jajan-jajan ya gak datang, tapi ketika diadakan nih jajan itu do moro gitu. Datang. Nah, itu juga bagian dari memakmurkan. Nah, orang itu juga tidak pelit, enggak. Cuma ketika wadahnya belum dibuka itu ya enggak keluar. Tapi begitu wadahnya dibuka ini juga terus datang. Insya Allah di sini enggak tahu datang membawa jajan 5 karena punya pisang sedang berbuah, 3 pisang diketok-ketok jadi 6 dibalut dibalut terigu terus digoreng dibawa, itu sudah bagian memakmurkan masjid. Apalagi tahu ketika membawa 5 itu habis, maka besoknya berupaya lagi membawa 7 dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu Allah memberikan reward gitu ya bagi orang-orang yang memakmurkan masjid gitu ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sebab kalau tidak ada rasa iman dan berharap kehidupan di hari akhir itu mendapatkan bekal yang banyak, itu nggak akan datang ke masjid. Seperti begini ini Pak Hadi, Pak Karno, Pak Edi dan teman-teman yang lain ini kalau nggak ada harapan itu yo apa atau pemane baru berangkat sudah hujan gitu ya. Nah, itulah dengan harapan yang besar itu maka menjadi ringan itu. Menjadi ringan. Nah, ini teman-teman dari Lazismu ini juga ikut hadir ke sini.
serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk gitu. Jadi kita hadir di forum ini, di majelis ini karena ada semangat gitu ya. Ada semangat dalam rangka ingin memakmurkan masjid. Salah satunya hadir dalam memberi motivasi. Di sisi lain mungkin nanti juga ada solusi-solusi bagaimana supaya masjid yang akan dibangun itu menjadi mudah terlaksana dan terus berlanjut sampai terwujudnya masjid, dan kemudian terus berlanjut untuk memakmurkan masjid itu. Juga cukup berat Bapak Ibu ketika kita membangun masjid, sudah dibangun habis 2 miliar lebih, kemudian begitu dibuka itu loh tidak ada yang datang. Terus datang kadang-kadang saya di Atorik itu bertiga, muadzin, imam, terus ditambah 1 orang lagi. Kadang ada orang yang datang sudah parkir, didelok tulisannya mungkin ada tulisan Muhammadiyah gitu, terus balik keluar sholat di musola di utaranya gitu. Ya, ada yang begitu. Terus ada yang parkir, sudah parkir jagang sepeda, terus lihat gini, terus balik terus ke barat, diteruskan ke barat, itu ya ada gitu. Jadi ya juga berat. Oleh karena itu banyak inovasi-inovasi yang harus dilakukan supaya masjid itu makmur. Tapi insya Allah makmur. Wong kita itu ketika punya kemauan dan diperjuangkan, itu Allah akan membukakan jalan-jalannya. Saya perhatikan tokoh-tokoh besar itu ketika punya keinginan baik, itu berat, memperjuangkannya berat. Tapi karena istiqomah dalam memperjuangkan itu, kemudian di titik yang paling berat itu Allah membukakan pintunya dibukakan, plek, jalan lempeng. Misal ketika Nabiullah Ibrahim, ya, Nabiullah Ibrahim itu mengetahui di sekelilingnya itu orang menyembah berhala dan bapaknya sendiri yang membuat berhala itu, maka dia punya keinginan bagaimana ini bisa kita kembalikan untuk menyembah kepada ya Rob Allah gitu. Maka dia berupaya dengan keras. Upaya keras itu apa diantaranya yang dilakukan di awal-awal perjuangannya itu? Apa? Menghancurkan berhala itu. Di depannya sudah tahu, saya menghancurkan ini pasti saya akan dihukum. Dihukum itu ya sampai dibunuh kan gitu. Tapi kekuatan yang keras itu, kemudian yang terakhir itu kampaknya itu dicantol nenggone patung yang besar. Harapannya orang melihat, lho delok to, sing cilik-cilik tak kepruki lho, sing gedhe ku lho menengai. Dikalungi itu lho juga ndak berkutik. Sehingga pembesar-pembesar di sana marah, dan kemarahannya itu diungkapkan dalam bentuk apa? Membakar Nabiullah Ibrahim. Tapi Allah membuka jalannya. Ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Gitu. Kayunya dibakar, ya terbakar, tapi Nabi Ibrahim utuh kan gitu. Jadi itu Allah akan memberikan jalan. Begitu juga Nabi Muhammad. Begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengubah banyak orang yang Islam tapi sesembahannya itu ya sholat, tapi tidak bisa meninggalkan sesembahan lain beserta Allah. Maka dia ingin mengubah supaya lurus ke depan, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah. Apa yang terjadi? Upaya perubahannya itu bukan terus ringan plak. Enggak. Ketika melakukan perubahan yang nyata-nyata
itu nyata-nyata dapat dilihat langsung gitu, yaitu mengubah arah kiblat dari arah ke arah Nigeria, terus diarahkan ke arah Ka'bah gitu. Orang dulu itu kan kalau bilang haji itu kemana? Ngulon kan itu ya. Maka kiblat itu ya ngulon itu. Lah itu ngubah itu tantangannya keras. Langgar Kidul yang dibangun itu dirobohkan. Hampir putus asa. Tapi karena istiqomah terus, maka Allah memberikan jalan. Dan yang dibangun dengan perjuangan itu kemudian terbuka jalannya, sehingga menjadi sampai sekarang ini Muhammadiyah dalam usia 112 tahun itu banyak memberikan kontribusi pada pembangunan negara kita itu. Luar biasa. Dan sementara ini sampai saat ini masih sulit digoyah karena mereka yang mengurusi Muhammadiyah itu yaitu dalam keadaan ikhlas gitu ya, ikhlas gitu. Nah, masjid itu juga bagian dari tempat komunitas, tempat berkumpulnya orang, tempat kita untuk memberikan sesuatu, pengumuman dan lain sebagainya, sehingga memudahkan untuk digerakkan. Bapak Ibu, di tempat saya itu Desa Penatar Sewu, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Tahun 75 kalau enggak 76, saya masih ingat saat itu kurban hari raya itu hanya wedhus satu kecil tahun itu. Saya kalau enggak 75 ya 76. Itu hanya satu ekor kambing kecil. Nah, kemudian muncul inovasi dari pimpinan. Dari pimpinan ranting itu muncul inovasi. Ayo kita bagaimana supaya bisa menggerakkan jamaah ini tidak hanya sholat tapi zakatnya juga keluar, infaknya juga keluar. Maka muncullah ide, yaitu ketika musim tanam, pimpinan ranting itu muncul ide, ayo kita beri pinjaman. Kita beri pinjaman masyarakat itu dengan pupuk. Nah, supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tidak perlu ada bunganya. Jadi pinjaman pupuk waktu itu diadakan, terus diberi pinjaman pupuk tidak pakai bunga. Cuma nyaure nek nyilih pupuk nyilih pupuk sasak, balik pupuk sasak. Berarti kalau sekarang hari ini pupuk sak-sak itu 50.000, sesuk 51.000 ya berarti balik pupuk sak-sak gitu. Lah dengan cara begitu itu yang namanya infak itu brul banyak. Kemudian inovasi yang berikutnya karena infaknya juga berkembang, maka inovasi berikutnya Bapak Ibu, ayo kita tingkatkan kurban. Nah, kurban itu jauh sebelumnya, kurang beberapa bulan sudah mulai penjenengan derek kurban kurban satu sapi untuk 7 orang. Ini sudah ada 2, sudah ada 2 orang, kurang 5 orang. Terus pundi mbok menawi saged mangke kula diparingi kabar. Terus mubeng untuk 3, untuk 4, untuk 5, untuk 7. Niki pun jangkep 1. Tapi ana wong neh 1 sing pingin melu sapi terus. Nah, sekarang di Penatar Sewu itu Bapak Ibu, itu mulai tahun 90-an sampai sekarang sudah 35 tahun, itu sedikit-dikitnya itu 19 sapi. Sehingga masyarakatnya dagingnya tok itu loh, dagingnya tok itu 3,5 kilogram per rumah. Dagingnya tok 3,5 kilogram. Loh, kok dipek dhewe, kok gak dibagikan? Tetangga yang lain itu loh sudah pada niru inovasi, niru. Lah niru itu yo ada yang satu desa itu karena Muhammadiyah bagus pengelolaannya, di NU itu loh titip
titip dikelola di situ. Jadi sak desa itu 35 ekor gitu. Ya bisa dibayangkan itu. Satu kecamatan itu 150, sekarang mungkin hampir 200-an ekor sak kecamatan Tanggulangin. Sak kecamatan, sak cabang yang Muhammadiyah. Tuban itu saya mulai tahun berapa itu ya? Tahun 2011 barangkali. Itu pernah mendata. Tuban itu dalam sehari yang melalui Muhammadiyah itu tidak kurang dari 5 miliar kurban. Pelumpang tak hitung ono piro, peduse piro, sapine piro dan seterusnya sampai Kenduruan sana. Itu pernah nyampe 200 ekor sapi dan 300 kambing. Sudah berapa itu kalau dihitung? Bahkan pernah mencapai 600 kambing, 192 ekor, 600 kambing. Itu kalau dihitung sapi sekarang itu 20 juta, 20 kali 20 4 miliar. 600 kali 2 juta, 1,2 miliar, 5,2 miliar sehari. Itu bukan karena mereka semula enggak ada, itu bukan karena pelit, tetapi karena belum ada yang membuka saluran-saluran itu loh. Saluran-saluran mau berinfak itu loh. Itu karena enggak ada. Di sisi lain juga kepercayaan. Kepercayaan itu menjadi sangat penting. Orang itu ketika percaya hanya dijawil tok itu loh. Orang sampai ngomong wis metu sak miliar gitu. Itu kepercayaan. Dijak ngomong piye kabare. Nek ana rezeki turun mbok ya diwangi ya aku. Gitu itu moro del 5 juta, 10 juta gitu. Jadi gampang. Nah, oleh karena itu kita dalam memakmurkan masjid ini juga perlu inovasi-inovasi. Bagaimana masyarakat itu melalui masjid itu diberi kabar gembira gitu ya. Maka mereka akan gampang. Pusat kegiatan sosial ya harus dikabarkan, kegiatan sosial memberikan santunan-santunan kepada teman-teman yang membutuhkan, sangat membutuhkan, itu diundang ke masjid, dikabarkan kepada teman-teman. Mengabarkan itu dengan misalnya dibarengkan dengan kegiatan sholat Jumat, setelah Jumatan ini nanti dikabarkan alhamdulillah ini kita bisa memberikan santunan kepada ibu yang tidak punya anak, tidak punya suami, terus hidupnya sendiri, kondisinya sudah tua. Lah ini hanya ucapan begitu saja banyak orang yang bisa tersentuh gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita yang membangun masjid itu juga bagian dari membangunkan untuk kepentingan diri sendiri. Karena cinta terhadap dirinya sendiri, maka dirinya itu diperhatikan. Dalam hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Lah itu salah satunya ketika kita meninggal dunia, terus itu punya tinggalan apa gitu? Punya tinggalan apa? Apa yang bisa terus memberikan kontribusi kepada kita ketika kita sudah mati. Tapi orang yang tidak cinta pada dirinya sendiri, itu punya uang itu ya digegem gitu. Tapi ketika orang itu cinta untuk dirinya sendiri karena hidup ini akan berlanjut begitu. Setelah kehidupan dunia ini akan berlanjut, ada kehidupan akhirat, maka harus kita bisa memberi. Salah satunya adalah amal jariyah. Amal jariyah itu berarti ya ya kita memberi sesuatu, apakah itu boto kumbung sitok, apakah granit sak lembar, atau mungkin tenaganya, atau mungkin doanya. Itu artinya menunjukkan ada kecintaan, sehingga doa terus akhirnya lancar. Itu bagian dari kita juga membangun. Nah, maka itu akan terus berlanjut. Di dalam Al-Quran juga disebutkan gitu ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi kita diberi motivasi dan harus yakin ini, yakin gitu ya. Yakin yaitu perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Sebutir benih ditanam, kemudian menumbuhkan 7 bulir, 7 tangkai. Setiap tangkai itu menghasilkan, setiap bulir itu menghasilkan 100 biji gitu. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang bagian tugas kita. Termasuk nanti teman-teman yang di Tuban itu tidak hanya berhenti di sini saja. Mungkin di sana mengabarkan, ayo co, bae iso duit saidik atas kepercayaan dirinya itu, kepercayaan dirinya ketika mengabarkan kepada orang terus dipercaya, terus titip, itu menjadikan sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Allah akan menumbuhkan, melipat gandakan upaya kita gitu ya. Bayangkan hanya sebutir benih terus ditanam, Allah akan menumbuhkan sampai 7 bulir, 7 bulir, tiap bulirnya 100, itu kan 700 kali lipat. Kita punya uang 1000, masukkan situ dengan ikhlas, itu sudah Allah akan melipat gandakan. Nah, keikhlasan yang kita bangun itulah yang akan menumbuhkan untuk pribadi kita masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Nah, ketika kita merujuk ke pengalaman-pengalaman dari para tokoh-tokoh, para nabi, ketika kita punya keinginan baik, itu ada 4 hal yang dilalui. 1, punya keinginan. Punya keinginan, itu harus punya keinginan. Keinginan itu akan terwujud kalau diperjuangkan. Jadi tidak hanya ide saja, tapi diperjuangkan. Ketika berjuang bukan berarti tidak ada rintangan, banyak sekali rintangannya. Maka perlu pengorbanan. Nah, setelah pengorbanan ini, jadi sudah ada keinginan, diperjuangkan, terus ada pengorbanan, maka Allah itu akan membukakan pintu-pintunya. Kita berserah diri kepada Allah, pasrah. Dengan pasrah itu Allah akan membukakan pintu-pintunya. Tapi perjuangannya terus. Pengorbanan iya. Maka kita lihat perjuangannya Nabi Ibrahim, perjuangannya Nabi Muhammad, perjuangannya Nabi Musa, perjuangannya tokoh-tokoh Ki Haji Ahmad Dahlan dan seterusnya. Yang diperjuangkan saat itu mungkin secara pribadi tidak kelihatan tidak kelihatan orang-orang yang berjuang itu kesejahteraannya tidak kelihatan. Tapi setelah itu tumbuh berkembang. Nabiullah Ibrahim itu berdoa di lembah di Mekah itu ingin diberikan kesejahteraan, adanya buah-buahan yang melimpah di sana. Betul di Mekah itu, betul Pak Nyoto ya, melimpah di sana ya buah. Melimpah banyak sekali. Tak goleki wite jeruk iku ning endi yo kok gak temu wite jeruk tapi ana jeruke. Wite semangka iki lho ora ketok. Ya ana semangka. Ya ana mangga, ya ana anggur. Nah, itu doanya Nabiullah Ibrahim, Allah membukakan. Saat itu mungkin Nabiullah Ibrahim ya gak ngrasane jeruk barang ngono kira-kira. Tapi sepeninggal beliau itu luar biasa. Sepeninggal Ki Haji Ahmad Dahlan luar biasa. Lah di sini ini awal mula dengan memikirkan untuk membangun masjid, itu mungkin Pak Haji Nyoto nanti besarnya mungkin ndak menangi kira-kira, tapi atas perjuangan yang ikhlas itu akan tumbuh berkembang yang luar biasa insya Allah. Ada keinginan, terus diperjuangkan, terus ada pengorbanan. Oh gak mau tengok-tengok tok ndelok ndak, ada pengorbanan.
karena mesti berat ini untuk merubah sesuatu yang besar itu mesti berat. Terus baru lagi pasrah, berserah diri kepada Allah. Itu pintu-pintu akan dibukakan. Insya Allah demikian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah hampir waktunya masuk sholat isya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan menggugah kita semua yang hadir bisa berkontribusi. Kita berkontribusi berapapun nilainya. Dan insya Allah nanti juga istri saya akan memberikan sumbangan 3 juta. Ya. Saya kira cukup. Nasrul minallah fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.